عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا الصدق في الأمر والإخلاص في العمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا الصدق في العبودية والإخلاص في الأعمال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على كل حال وفي كل حال ونعمة. اللهم صل وسلم على من أنزل عليه القرآن وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وأيضا أمتي أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آية الله لعلهم يذكرون. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diciptakannya walaupun dia tidak butuh kepada kita. Dia kita disuruhnya menyembahnya walaupun dia nggak butuh kita menyembahnya. Semua itu dia lakukan untuk kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Sesiapa bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang kufur, dia kufur untuk dirinya sendiri. Barang siapa melakukan keburukan, maka keburukannya itu kembali untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang mengambil pelajaran, pelajarannya untuk dirinya sendiri. Nah, maka mudah-mudahan kita dengan penuh pengharapan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam orang-orang yang menggunakan akalnya, menggunakan hatinya untuk berpikir mana yang terbaik yang bisa kita lakukan dan mana yang seharusnya kita tinggalkan, sehingga mudah-mudahan kata Allah, fattaqullaha la'allakum tashkurun, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian bersyukur. Tadi di awal saya sampaikan, kata Allah, berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemudian ada sebuah ayat, wahai anak keturunan Adam, sesungguhnya kami qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Turunkan pakaian yang menutupi aurat kalian. Jadi ada aurat lahir, ada aurat batin. Tetapi kata Allah, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu lebih baik. Walaupun kita pakai pakaian yang menutupi aurat lahir kita, tapi kalau aurat batin kita tidak kita tutup dengan ketakwaan, maka iman itu uryanun, telanjang iman itu. Jadi iman itu telanjang, maka harus ditutup pakai apa? Pakai libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Nah, sehingga kita berpikir, apakah yang kita lakukan ini Allah ridha atau tidak? Kalau Allah ridha, lanjut. Tapi kalau Allah tidak ridha, maka kita mari dengan segenap kemampuan kita tahan, jangan sampai dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan,
maka bertobat. Nah, inilah yang akan kita bahas tadi. Melanjutkan pembahasan kita tentang kemarin doanya Khalilullah Sayyidina Ibrahim alaihissalam, yaitu di Quran surah Al-Mumtahanah ayat keempat dan kelima. Kemarin kita baru bahas sedikit, kita lanjutkan. Mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Nikmat adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita dan tidak mendatangkan mudarat setelahnya. Kalau misalnya kita dikasih oleh Allah ketampanan misalnya, boleh jadi ketampanan itu mendatangkan mudarat. Aneh punya temen itu, gantengnya nggak ada obat. Tapi naudzubillah, dia pakai kegantengannya itu untuk pemuas nafsunya itu, playboy, gonta-ganti. Nah, itu nikmat yang mendatangkan apa tuh? Mudarat. Ada juga orang yang pinter. Mungkin kita lihat dikasih oleh Allah SWT kecerdasan, tetapi bukannya dipakainya untuk sesuatu yang Allah ridhoi, belajar agama misalnya, atau menghafalkan Al-Quran, atau mempelajari sesuatu yang bersifat fardhu kifayah. Kata Imam Al-Ghazali misalnya kedokteran atau al-handasah, engineer, bangunan misalnya, itu juga kata Imam Al-Ghazali termasuk fardhu kifayah. Dia tidak gunakan itu, tapi dia pakai untuk nipu orang. Banyak tuh. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa yang diinginkannya, dikasih jabatan segala macam, tapi dipakai untuk korupsi dan lain-lain. Nah, kita juga menyampaikan itu karena mulut ini lebih dekat dengan telinga sendiri. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, nasihatilah dirimu sebelum nasihati orang lain. Setiap kita nasihatin orang lain, malaikat ngomong ke kita, kita nggak dengar aja. Nasihati dirimu baru nasihati orang lain. Nah, apakah kau tidak malu kepada Allah? Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Maka di dalam sebuah riwayat, di dalam sebuah ayat itu Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Apakah kau suruh manusia berbuat baik, kau lupakan dirimu sendiri, kau tidak lakukan kebaikan. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita berlindung karena kita banyak sekali kelemahan. Seolah-olah kalau kita tunjuk orang, lebih banyak jari kita ini nunjuk kepada diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita tunjuk begini, 3 nunjuk ke kita, 1 nunjuk ke orang. Makanya nunjuknya begini. Jangan ya. Maksudnya kalau misalnya kita mau menjadi orang yang beruntung itu, kita minta kepada Allah untuk tutup aib orang-orang ke atas kita. Kita tutupi aibnya, jangan sampai orang lain tahu. Bahkan kita tutup juga aibnya, jangan sampai diri kita tahu. Jadi menutup aib itu bukan cuman kita nggak ceritain aib orang lain, bukan cuman kita nggak ceritain aib kita, tetapi ke diri kita sendiri pun jangan diceritakan. Nah, mudah-mudahan kita nggak termasuk di antara ayat yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jauhi sebagian di antara prasangka itu, wahai orang-orang yang beriman, karena sebagian di antara prasangka itu dosa. Jangan saling cela, jangan saling caci, jangan saling maki. Nah, maka kita beruntung dikasih oleh Allah nikmat Rasulullah SAW sebagai Nabi. Dia contohkan kepada kita sebaik-baik contoh bagaimana berakhlak. Dia merupakan nabinya orang-orang awam. Maka dia berdoa, minta kepada Allah doa yang enak-enak. Contohnya apa? Rasulullah SAW minta diridhoi oleh Allah. Rasulullah SAW minta kesehatan, minta afiah, perlindungan dunia akhirat. Rasulullah SAW minta
rezeki. Nah, itu merupakan Rasul sebagai Rasulnya orang awam. Tapi Rasulullah SAW juga Rasulnya orang khawas, orang-orang spesial. Maka dia minta menjadi miskin. Maka Rasulullah SAW Rasulnya orang-orang salikin, Rasulnya orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, belum sampai, tapi mereka itu berjalan menuju Allah. Nah, maka dia tunjukkan juga. Semalam Pak Ardi ngomong itu, ya Allah, jadikan aku orang miskin, kumpulkan aku bersama orang miskin, bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Nah, itu Rasulullah SAW sedang menjadi Rasulnya orang-orang salikin, levelnya salikin. Jadi levelnya salikin itu dia lebih senang susah dibanding mudah. Kalau orang awam itu sebagaimana kita, kebanyakan di antara kita pengennya senang, nggak pengen ada utang, nggak pengen besok nggak bisa makan, nggak pengen dimaki orang, nggak pengen susah-susah beramal. Nah, itu Rasul sebagai Rasulnya orang awam. Tapi kalau orang salikin, orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, dia lagi berjalan, kalau kata Naruto jalan ninja, kalau ini enggak, jalan kewaliannya. Dia sedang menuju kewaliannya. Dia sedang berjalan menuju Allah, menuju kema'rifatannya. Maka orang-orang seperti ini dia lebih senang susah dibanding senang. Maka misalnya ada seorang raja namanya Ibrahim bin Adham, ditinggalkannya kerajaannya, berjalan dia menuju Allah. Ketika dia sedang berjalan menuju kewaliannya itu, pernah ditanya dia itu, kapan apakah engkau pernah senang hidupmu itu? Pernah, kata dia. Kapan? Waktu itu aku sedang berjalan di sebuah masjid. Aku berjalan, aku berhenti di dalam sebuah masjid, kata dia. Waktu itu aku sangat letih, lelah sekali, sehingga aku nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi nggak bisa bergerak Ibrahim bin Adham itu. Terus tiba-tiba ada pengurus masjid. Nah, ini Pak DKM, tapi bukan DKM sini. Ada pengurus masjid yang ngusir saya, nggak boleh tidur di masjid. Takut celengnya dicuri atau takut yang lain-lain. Nggak boleh. Aku nggak bisa bergerak, kata dia. Akhirnya ya karena nggak bisa bergerak lagi, saking lelahnya itu Ibrahim bin Adham itu, dia berjalan nggak bawa apa-apa. Bahkan bajunya pun baju yang bagus, ketika dia berburu itu, pas datang isyarat dari Allah untuk dia pergi tinggalkan itu semua, dikasihin ke orang itu. Jadi dia pakai baju biasa. Suatu ketika dia lelah sekali, nggak bisa bergerak, akhirnya ditarik sama orang itu, kakinya ditarik. Pas ditarik itu, masjidnya itu rada tinggi, ada 3 tangga, kata dia. Setiap kepalaku kena 1 anak tangga, kepalaku berdarah. Pada saat itulah aku bahagia, karena keinginanku tercapai, kata dia. Turun lagi ke tangga yang kedua, terus sampai ketiga, kata dia, itulah saat aku bahagia. Setiap kena anak tangga, kepalaku berdarah, pada saat itulah keinginanku tercapai, kata dia. Dulu aneh gak ngerti itu, apa maksudnya ini. Kepalanya terkena anak tangga, berdarah, terus kemudian dia berkata, pada saat itulah aku bahagia. Karena pada saat itulah keinginanku tercapai, kata dia. Aku berharap, kata dia, anak tangganya itu lebih banyak, cuman sayangnya hanya 3, kata dia. Dulu aneh nggak paham kenapa dia begitu. Nah, ternyata orang-orang salikin itu otaknya itu, dalam pikirannya itu, mindsetnya itu, paradigmanya itu, ketika dia dapat musibah, dia bersabar, ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Itulah orang-orang yang mendapat salawat Allah, mendapat rahmat Allah. Jadi kalau kita dapat 1 saja salawat Allah, dikumpulkan semua amal manusia di 1 timbangan, kata ahli ilmu itu. Seluruh amal manusia seumur hidup dikumpulkan, ditaruh di 1 timbangan. Jadi mizan di hari kiamat itu, di sebuah riwayat, malaikat melihat mizan, kata Rasulullah SAW.
Kalau seandainya langit dan bumi ini ditaruh di mizan itu lawazinat, niscaya akan tertimbang. Nah, kita nggak tahu gimana bentuknya. Tapi langit dan bumi itu kalau ditaruh di satu timbangan bakal tertimbang. Semua amal manusia semuanya dikumpulkan seumur hidup, selama bumi ini ada, ditaruh di satu timbangan. Satu salawat Allah saja kepada kita ditaruh di timbangan yang lain masih beratlah salawat Allah. Nah, pada saat begitu dia plong hatinya itu, tidak ada rasa benci kepada orang yang nariknya itu, karena dia tauhid afalnya mantap. Karena dia tahu la fa'il illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Maka orang itu menarik hakikatnya Allah lah yang berbuat, hakikatnya. Maka dia nggak benci ke orang itu. Tatkala kepalanya terkena satu anak tangga, geletak, berdarah, maka Allah bukakan rahasia itu. Allah bukakan rahasia langit dan bumi itu. Apa rahasianya? Nggak boleh ceritain, hanya dia yang tahu. Maka kalau kita naik tingkat, naik kelas, kita menjadi salikin, menjadi orang-orang yang berjalan menuju Allah, belum lagi sampai kita, tapi kita berjalan, maka otak kita harus begitu tuh, seperti Ibrahim bin Adham tadi itu. Jadi dibukakan oleh Allah rahasia itu, jatuh lagi, beletak, berdarah lagi, dibukakan lagi oleh Allah. Maka kata dia, aku berangan-angan seandainya anak tangganya lebih banyak. Berarti apa? Rahasia yang Allah bukakan kepada dia lebih banyak, sholawat yang Allah berikan kepada dia lebih banyak. Karena di ayat itu mengatakan sholawatum min rabbihim, lebih dari satu sholawat. Nah, makanya orang-orang salikin itu kalau misalnya terjadi yang begitu, ini bonus bagi dia supaya dia lebih cepat sampai kepada Allah. Nah, kita sudah belum begitu. Nah, makanya ada banyak doa wali, misalnya Allah jadikan aku fakir, seperti kalau aneh nggak salah itu doanya Syekh Abdul Qadir Jailani, minta fakir. Kalau Rasul minta miskin. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani minta miskin, minta fakir. Sekarang, nah itu apa namanya? Tidak semua doa-doa wali itu harus kita tiru. Lihat makom kita mana. Misal kita masih makomnya orang-orang awam, ya berdoalah. Pakai doanya orang awam sambil kita Allah naikkan kita menjadi salikin. Jadi ciri-ciri salikin itu dia sudah punya wirid. Wirid itu amalan sunnah yang dilakukan oleh seseorang, ada waktunya, ada jumlahnya, khusus tertentu setiap hari. Misal dia berzikir dalam hatinya, misalnya la ilaha illallah, jumlahnya berapa? Misalnya 1000 misalnya, atau misalnya 100. Setiap hari dilakukan untuk oleh dia, maka itu wirid. Atau misalnya yang sering aneh sampaikan, wirid seperti sebagaimana biasa wirid kita, apa wirid kita? Subuh Jumat kita berwirid membaca rakaat pertama surah Sajdah, rakaat kedua surah Al-Insan. Itu sunnah. Wirid kita lakukan, ada waktunya, ada bentuk amalnya itu, dan dilakukan secara konsisten. Maka ada seorang ulama, seorang waliullah, dia mengatakan malaisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang enggak punya wirid maka dia adalah monyet. Jadi kalau wirdun itu wirid, kalau kirdun itu monyet. Jadi al-kirdun itu kata pertama yang dulu aneh tahu waktu SD itu, al-kirdu yakulul mauza, kera makan pisang. Siapa yang enggak punya wirid maka dia itu monyet. Nah, kita cek kita punya enggak wirid. Amalan sunnah, misal kita sudah terbiasa membaca Al-Quran sehari sejuz, maka itu wirid kita. Nah, wirid inilah nanti yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Karena kata Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat, Allah SWT berfirman, tidaklah seseorang hamba mendekat kepadaku bin nawafil. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidaklah seorang hamba terus-terusan dia mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jadi amal yang paling Allah cintai itu adalah amal yang Allah SWT perintahkan, itu yang wajib. Itu nggak ada tandingannya itu. Tetapi itu saja nggak cukup untuk mendatangkan cinta Allah, cinta yang lebih. Nah, maka orang-orang salikin tadi itu dia seneng kalau misalnya dia susah. Maka Rasul di sana bertindak sebagai rasulnya orang-orang salikin. Tapi Rasul juga bertindak sebagai
Rasulnya orang-orang wasilin, orang-orang yang sudah arifin, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Apa yang sampai? Ilmunya sampai kepada Allah. Nah, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah ini cirinya dia nggak punya lagi keinginan. Kalau orang awam inginnya seneng aja. Kalau nggak seneng nggak mau dia. Pengennya istrinya nurut sama dia. Dia nggak tahu bahwa ada sebuah kisah. Ada seorang wali besar, pernah cerita sama santri-santri. Dia itu di rumahnya itu seorang keturunan Rasulullah SAW. Di rumahnya itu dimarahin terus sama istrinya, digajang sama istrinya itu. Pokoknya istrinya itu bertindak sebagai raja aja. Padahal dia seharusnya itu. Jadi dia diganyang setiap hari sama istrinya sampai saking pusingnya dia itu. Ya misal ada banyak hal, misalnya ditanyain nafkah dan segala macam, pokoknya banyak lah. Kenapa Pak Ahmad senyum-senyum? Kisahnya tahu. Terus akhirnya ya sudahlah kata dia, pusing di rumah ini, akhirnya dia pergi ke sebuah, nah inilah dia ingin suluk naik ke sebuah gunung, ketemu sama orang-orang itu yang kerjanya beribadah ya berzikir. Ditanya sama beliau itu, kalian makan gimana? Kami ini kata dia makan minta sama Allah, berdoa terus Allah langsung turunkan makanan dari langit. Gimana caranya? Saya nggak bisa kata dia. Nanti kita giliran berdoa. Saya nggak bisa katanya. Bisa, nanti diajarin. Ada yang ngajarin kata dia. Caranya kita berdoa bertawasul dengan sebutkan Habib, nama beliau kan, sama persis namanya dengan nama dia. Tapi dia diam aja, dia nggak ngomong kalau misalnya itu dia. Terus akhirnya dia tanya, oh dia wali, ya? Tahu dari mana kalian? Itu dikasih tahu. Kenapa yang menyebabkan dia itu menjadi wali apa? Kata orang itu dia setiap hari diganyang sama istrinya itu. Ya sudah kata dia, akhirnya pulang lagi dia ke rumah itu. Nah maka kadang kita itu kata Allah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan berperang ke atasmu dan itu kalian benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi kalian benci sesuatu tapi itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, boleh jadi kalian cinta sesuatu tetapi itu buruk bagimu. Nah akhirnya balik lagi dia tahu, karena semakin banyak musibah seseorang itu semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Dalilnya apa? Rasul sampaikan, ya Rasul, ayunas asyadduhum bala'an, wahai Rasulullah SAW, siapa manusia yang paling keras cobaannya? Kata Rasul, para Rasul. Jadi jangan kira Rasul itu hidupnya enak dalam arti enak secara zahir. Enggak, cobaannya banyak, paling banyak. Maka siapa yang paling banyak, paling keras cobaannya, dia yang paling dekat di sisi Allah. Dan kata Rasul, tsummal amsal fal amsal, yang keimanannya mirip dengan Rasulullah tapi pakai tsumma, artinya rada jauh. Fal amsal, nah yang mirip-mirip pakai fa, artinya dekat. Dan setiap orang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau imannya lemah, diujinya lemah. Maka kalau misalnya kita lemah iman kita, diuji lemah. Nah kita lihat nih, oh ujian kita nggak berat, iman kita lemah. Nah, jadi kita melihatnya di sana sudut pandang kita itu, sudut pandang Allah dan Rasulnya. Wah Ustaz teori aja, aneh ngomong begini diuji oleh Allah. Kita semua diuji, masing-masing kita punya makomnya masing-masing, punya kedudukannya masing-masing. Nah kisah tadi itu hendaknya membuka mata kita bahwa cobaan-cobaan, kesusahan-kesusahan yang kita alami ini itu kepentingannya adalah Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita. Nah Rasul juga Rasulnya orang-orang wasilin, Rasulnya orang-orang arifin, orang-orang yang kalau yang pertama awam tadi dia pengennya senang, kalau salikin pengennya susah karena lebih cepat sampai. Orang-orang wasilin dia nggak punya keinginan lagi. Makanya ketika waktu itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, ya Rasul ajarkan aku sebuah doa. Diajarkan oleh Rasul, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa la a'lam wa ma lam a'lam. Allahumma ya Allah, aku mohon kepadamu seluruh kebaikan, baik yang segera maupun yang tertunda.
baik yang sekarang maupun yang nanti, kebaikan yang aku tahu dan kebaikan yang aku tidak tahu. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan semuanya, yang segera maupun yang nanti, yang segera maupun yang tertunda, yang sekarang maupun yang nanti. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, aku yang tahu maupun aku tidak tahu. Nah, jadi dia nggak punya keinginan lagi, diserahkan kepada Allah, karena dia tahu bahwasanya Allah itu ilmunya lebih banyak daripada ilmu orang itu, lebih luas, lebih mendalam ilmu Allah itu dibanding ilmunya. Maka dia nggak tahu kalau dibanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia serahkan ke orang yang tahu. Sebagaimana orang yang sakit menyerahkan urusannya kepada dokter. Misalnya anaknya Pak Roni, saudara kita, dia operasi, kata dokter dia operasi, lihat tuh ada 2 mandalnya gede-gede itu, ngelihat di gambarnya itu di share kan. Dia serahkan kepada dokter. Kenapa? Karena dokter lebih ahli dibanding Pak Roni itu. Pak Roni nggak bisa ngoperasi sendiri, diserahkan kepada dokter. Atau misalnya seperti Pak Ahmad kemarin dia operasi, atau Pak Ardi misalnya dia operasi tangan, dijahit, diserahkan kepada ahlinya. Karena ilmu dokter atau ilmu perawat lebih dibanding dia, nggak bisa jahit sendiri. Nah, maka seperti itulah orang-orang arifin, orang-orang wasil, orang-orang yang sampai kepada Allah itu. Dia nggak punya keinginan, dia serahkan semua kepada Allah. Terserah ya Allah, mau kau bikin senang, asal kau senang, aku senang. Mau kau bikin susah, nggak apa-apa ya Allah, aku senang asalkan engkau ridho kepadaku. Nah itu. Maka Rasul pun Rasulnya orang-orang arifin. Nah, kita levelnya mana? Kalau level yang pertama, pakai yang pertama, sambil berharap naik lah. Karena kalau kita di orang pertama terus repot, nanti kita repot. Jadi orang-orang umum itu, orang-orang awam, orang-orang biasa itu repot. Kalau misalnya sulit sembako misalnya, kita ngantri panjang. Kalau misalnya macet panjang kita itu. Itu orang-orang awam, orang-orang umum itu. Sama nanti kalau misalnya nanti dihisab, antri dihisab orang-orang awam. Nah, karena orang-orang salikin itu kedudukan mereka sudah sama dengan orang-orang wasilin. Hanya saja mereka belum sampai saja. Kenapa? Karena dia sudah berniat dengan sepenuh hati ingin sampai walaupun belum sampai. Walaupun dia belum arif billah, tetapi dia mau berjalan. Tapi ada cirinya tadi itu. Senang susah. Sama seperti kita duduk, kita sudah berniat sholat, nggak sholat kita, tahajud kesiangan misalnya. Nah, ini kisah nyata. Sudah berniat mau tahajud ternyata kesiangan, dapat pahala ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengen berzakat, pengen bersedekah, pengen berkurban, sudah berniat dengan sepenuh hati sudah dicatat. Nah, maka kita bahas, lanjutkan sedikit. Kemarin kita bahas doanya Sayyidina Ibrahim Khalilullah. Jadi dia berdoa, kemarin doanya sudah kita sampaikan di Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-4 dan 5. Rabbana 'alaika tawakkalna. Nah, jadi kalau kita lihat di Al-Qur'an itu hampir semua doa itu pakai Rabbana. Ada yang pakai Allahumma, tapi jumlahnya cuma 5. Jadi di Al-Qur'an itu kata Allahumma itu 5 cuman. Coba lihat. Misalnya Qulillahumma malikal mulk, Allahumma malikal mulk. 1. Ini contoh aja. Terus misalnya doanya Nabi Isa alaihissalam. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' dan lain-lain. Ada 5 cuman. Sisanya pakai Rabbana semua. Kata ulama, kenapa pakai Rabbana? Karena Rabbana itu merupakan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat rububiyahnya Allah. Kalau Allahumma itu sama seperti ya Allah, sama. Cuman Allahumma itu berbeda bentuk dan lebih dekat. Karena satu makna ya, ada satu makna ya itu merupakan panggilan untuk yang jauh. Ya, rada jauh. Maka kalau misalnya kita lihat doa-doa Nabi itu nggak pernah pakai iya. Kita temukan misalnya satu itu Rasul memanggil Allah pakai iya. Di Al-Quran surah Al-Furqan juz 19 awal itu kata Rasul. Wa qala Rasul, dan Rasul berkata,
Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Ditinggalin nama dia, atau dibaca tapi nggak diamalkan. Dibaca tapi nggak paham, nggak diamalkan, nggak diajarkan. Nah itu seolah-olah Rasul nggak ingin, maka dia pakai ya Rabbi. Cuman satu itu, yang lain nggak ada. Kalau kita cari nggak ada. Nah sisanya semua pakai Rabbana. Kata ulama, itu artinya kita bertawasul kepada sifat rububiyahnya Allah. Bertawasul dengan sifat rububiyahnya Allah, Rabbana. Maka dalam sebuah riwayat itu kalau kita panggil ya Rabbi 2 kali, Allah itu ngomong labbaik ya abdi. Nah, sudah pernah kita bahas ya, labbaik ya abdi. Labbaik itu artinya kupenuhi seruanmu dengan senang hati wahai hambaku, itu labbaik. Maka kita waktu naik haji atau umrah kita bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nah itu kami penuhi seruanmu ya Allah, kami penuhi seruanmu ya Allah. Ada seseorang yang berkata begitu, terus kemudian terdengar suara yang bukan didengar oleh telinganya, dirasakan oleh dia. Kata suara itu la labbaik wala sa'daik. Nggak ada labbaik bagimu, nggak ada senang bagimu, kata dia. Tapi dia tetap labbaik Allahumma labbaik terus begitu. La labbaik lak la sa'daik, nggak ada senang memenuhi seruanmu, nggak ada seruanmu nggak dipenuhi, nggak ada yang senang dengan seruanmu. Dia terus berjalan, akhirnya dia ditanya, kenapa engkau masih terus berjalan? Kata dia, kalau misalnya aku ditolak oleh Allah, kepada siapa lagi aku harus mengadu? Maka terus aku berjalan, kata dia begitu. Nah, ketika kita berkata ya Rabbi, atau kalau kita bersama-sama ya Rabbana, Allah mengatakan begitu, labbaik abdi, aku penuhi seruanmu wahai hambaku, mintalah kepadaku, ud'uni. Maka semua doa itu pakainya Rabbana Rabbi. Bahkan kalau nabi-nabi itu Rabbi nggak pakai iya sukun di sana. Kata ulama kalau dihazab hurufnya itu dihafuz maksudnya, itu menandakan semakin dekat, semakin cepat prosesnya itu. Prosesnya semakin cepat, kedudukannya semakin dekat. Rabbi. Kalau kita baca, semua nabi itu nggak ada iyanya di tulisan Al-Quran itu. Karena tulisan Al-Quran itu berdasarkan wahyu. Ditulis oleh Zaid bin Sabit, terus di hadapan Rasulullah SAW, ada 2 saksinya, disaksikan oleh malaikat Jibril. Kalau misalnya, dan Allah juga menyaksikan, kalau misalnya salah diganti, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, awalnya pakai alif, kata Rasul ganti, yang ngajarin Jibril, Rasul tetap nggak bisa baca. Yang ngajarin Jibril AS berdasarkan wahyu, hapus alifnya itu. Tapi Rasul tetap cerdas, karena Rasul nggak sama seperti al-bashar la kal-bashar, manusia tidak seperti manusia. Kalau kita nggak bisa baca, nggak ada ilmu, susah kita. Kalau Rasul nggak perlu bisa baca, tapi sudah mengetahui geografi dan lain-lain. Nah, makanya pakailah, bertawasullah dengan sifat rububiyahnya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana. Tapi ingat, doa itu sebagaimana yang sering Anda sampaikan kemarin, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam bin Athaillah As-Sakandari, Allah kabulkan, tapi Allah pilih untuk kita pengabulannya itu berupa apa? Diganti dengan yang lebih baik, diganti dengan keampunan dosa, atau dikabulkan tapi nanti bukan di sini. Dan pada waktu yang Allah tentukan untuk kita, bukan kita yang tentukan sendiri. Nah, itu ingat. Kalau mau seolah-olah tadi seperti orang mu'asilin, ya sudah serahkan kepada Allah saja. Nah, itu yang pertama. Kalau misalnya kita baca ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi 3 kali, arsy itu bergetar. Kenapa bergetar arsy itu? Ngasih tahu kepada Allah. Padahal Allah Maha tahu. Maksudnya menunjukkan bahwa ini mulia kita baca ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Itu harus bergetar. Ya Allah, ini ada hambamu ya Allah. Walaupun Allah Maha tahu. Ini ada hambamu yang memohon kepadamu ya Allah. Nah, begitu. Jadi pas kita berdoa itu hadirkan hati, hadirkan pikiran, ingatkan riwayat itu dan yakinkan itu memang terjadi walaupun kita nggak dengar. Lain seperti misalnya Rasul yang sudah disingkapkan oleh Allah yang gaib, atau para wali misalnya yang tinggi sekali derajatnya itu,
Dikasih lihat oleh Allah, dikasih dengar, dikasih rasa. Karena Allah berbicara itu tanpa suara, tanpa kata, tanpa huruf. Tapi mereka mengerti, Allah yang bikin ngerti. Nah, maka kita berdoa, Rabbana 'alaika tawakkalna. Kepadamu kami bertawakal. Kemarin sudah kita bahas tawakal itu maknanya apa? Salah satu maknanya adalah seperti orang yang mati dimandikan oleh orang yang hidup tentunya. Dia nggak bisa protes. Digerakkan ke kanan, digerakkan ke kiri, dibanjur sana, dibanjur sini, nggak bisa protes dia itu. Seperti itulah tawakal itu, kalian itu seharusnya itu kepada Allah. Terserah Allah mau menggerakkan kita kemana, terserah Allah mau memberikan kita apa, kita pasrah, kita nggak punya keinginan apa-apa. Nah, kemarin kita juga sudah bahas tentang banyak sekali kisah orang-orang yang tawakal. Salah satunya adalah Ibrahim Al-Khawas, yang sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi, pemilik makrifat dan anugerah-anugerah ilahi. Ibrahim Al-Khawas berpergian di padang pasir, nggak bawa apa-apa kecuali jarum, benang, air, sepotong kain. Dah, itu aja. Masih ingat kan? Lupa. Ditanya kenapa? Jadi nggak bawa uang, bawanya itu aja. Kalau Ibrahim Al-Khawas, nah ini beda levelnya. Kata dia kalau orang yang berpergian itu, cuman pakai bawa baju satu. Kalau misalnya sobek harus dijahit pakai apa? Pakai benang. Nanti auratnya kelihatan, jadinya sholatnya nggak sempurna. Kalau misalnya dia batal wudhunya, dia harus berwudhu, maka dia butuh air, kata dia. Potongan baju itu kalau misalnya sobek untuk menambalnya. Kenapa bawa itu? Ada di riwayat lain bawa gunting satunya itu. Kenapa bawa itu? Kata dia, barang-barang ini tidak mengurangi tawakalku kepada Allah. Maka di kisah yang lain, suatu ketika dia pernah berjalan luntang-lantung sana sini di padang pasir itu berpuluh-puluh hari nggak dapat makanan. Dia mendengar kokok ayam, dia langsung berlari, langsung dipukul oleh orang itu di lehernya itu. Dia langsung terjatuh. Terus kemudian dia dapat isyarat bahwa ketawakalannya berkurang. Kenapa? Bukan lagi kepada Allah, kepada ayam kokok itu. Akhirnya dia dihukum oleh Allah. Nah, begitu cara Allah menjaga para kekasihnya itu. Langsung dia bertobat. Nggak lama dia berjalan, ngelihat orang yang mukul dia, kepalanya dipenggal, lepas dari badannya itu. Lehernya, kepalanya terlepas dari lehernya itu, dari badannya itu, terpisah. Nah, itu orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, kita lanjutkan sedikit. Jadi ada banyak sekali orang-orang yang, bahkan Ibrahim Al-Khawas ini pernah suatu ketika dia berjalan itu ketemu Nabi Khidir. Pas bertemu dengan Nabi Khidir, dia berbicara. Terus kemudian dia merasa tenang. Nah, kalau misalnya kita bersama orang yang dekat dengan Allah kan tenang jadinya. Nah, kata Ibrahim Al-Khawas, aku khawatir ketawakalanku berkurang, akhirnya aku tinggalkan Khidir. Jadi yang ketemu sama Nabi Khidir ini ada banyak sekali. Termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Termasuk guru kita Buya Rizwandi Datuk Siri ketemu Nabi Khidir, sampai sekarang masih ketemu. Jadi kalau misalnya kita wali pasti ketemu Nabi Khidir, karena dia itu pimpinannya para wali. Kalau belum berarti belum. Ada Nabi Khidir itu. Tapi ada juga yang palsu, hati-hati juga. Nah, jadi Ibrahim Al-Khawas berpisah dengan Nabi Khidir alaihissalam karena dia khawatir ketawakalannya berkurang. Sampai sebegitunya beliau itu. Untuk menjaga ketawakalan kepada Allah. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu 25 tahun kata dia itu. Dia bersusah payah dan kemudian dia berjanji kepada Allah nggak mau makan kecuali disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain nggak mau makan kecuali disuapi. Sampai berhari-hari itu. Perutnya itu sampai berpuluh-puluh hari, perutnya sudah lapar, sudah ngelenyeng-lenyeng. Banyak nafsunya menggoda, kau sudah memenuhi janjimu kepada Allah, terus macam-macam. Kata jasadnya itu. Tapi ruhnya tenang bersama Allah. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam diri kita ini ada banyak yang bertengkar itu. Ada banyak. Kalau misalnya ada salah satu guru aneh itu bilang gini, kita melihat, nah jadi melihat itu katanya nafsu merah. Yang menyebabkan kita itu pengen apa aja, ngelihat mobil pengen mobil, ngelihat rumah pengen rumah. Nah, asal jangan ngelihat
istri orang pengen itu, jangan. Auzubillahi min dzalik. Nah, melihat ini makanya harus dijaga. Melihat ini harus dijaga. Kita harus tundukkan, harus jaga. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jalani, tidak pernah aku terkesan oleh dunia dari kecil sampai sekarang, nggak pernah terkesan. Misalnya ngeliat rumah biasa aja, ngeliat rumah mewah biasa aja, ngeliat mobil mewah biasa aja, nggak terkesan sama sekali. Karena dia sudah memiliki sesuatu yang lebih nikmat lagi, yaitu kenal dengan Allah itu. Nah, maka beliau itu nggak bergerak-gerak sampai kemudian didatangi Nabi Khidir alaihissalam. Nah, disuruh makan akhirnya baru Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, tawakal ini berat sekali. Bahkan ada seorang wali itu Hamad Al-Qassas namanya. Jadi beliau itu Hamdun Al-Qassar, Hamdun Al-Qassar. Jadi Hamdun Al-Qassar ini merupakan malamati. Jadi kalau kita baca di di beberapa riwayat itu beliau itu masih sekitar tahun 200-an. Hamdun Al-Qassar itu dia torekohnya malamatiyah. Jadi maksudnya apa? Menampakkan keburukan, tidak menampakkan kesolehan. Dia tidak menampakkan kesolehan, menyembunyikan kesolehan, tapi tidak menyimpan kebusukan di dalam hatinya, itu nggak ada. Tapi dia nggak tampakkan kalau mereka itu wali, kalau mereka itu orang soleh, enggak. Makanya Hamdun Al-Qassar ini lebih senang dicaci, nggak senang dipuji. Hamdun Al-Qassar ini dia mengatakan, aku nggak pernah sampai ke tawakal itu, kata dia. Nggak pernah, kata dia. Itu tawakal itu orang yang sempurna sudah sampai tawakal itu. Maka Hamdun Al-Qassar itu sangat terkenal sekali, kalau antum baca itu banyak kisahnya itu Hamdun Al-Qassar itu. Bahkan dikutip di mana-mana itu, di beberapa kitab, di Syarah Al-Qushairiyah misalnya ada banyak kitab yang mengutip beliau itu. Nah, beliau itu bilang, saya nggak pernah sampai ke tawakal itu. Itu tawakal itu hanya bisa dicapai oleh orang yang sudah sempurna. Nah, itu tawakal. Nah, kita berharap aja. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana alaika tawakkalna. Jadi ketawakalan Nabi Ibrahim itu tinggi sekali. Ada sebuah kisah di Mantiqut Thair itu, di sana disebutkan oleh Syekh Fariduddin Attar itu. Jadi Attar itu penebar wangi. Kata beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malakul maut. Waktu itu nggak mau diserahkan nyawanya itu Nabi Ibrahim. Kalau nabi-nabi begitu, dia disuruh pilih, dihormati oleh Allah, suruh pilih mau sekarang atau nanti. Dia nggak serahkan, nggak bisa ambil itu malakul maut. Orang-orang soleh juga begitu. Para kekasih Allah juga begitu. Karena kata Allah, aku tidak pernah tarodda itu bolak-balik, ragu. Tidak pernah aku ragu melakukan sesuatu yang pasti aku lakukan, kecuali aku ragu menyebut nyawa kekasih-kekasihku, kata Allah. Dia membenci kematian, aku membenci menyakitinya, kata dia. Nah, Nabi Ibrahim didatangi malakul maut, nggak diserahkan oleh Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim dinasihati, ada orang yang menasihatinya, kenapa enggak kau serahkan nyawamu itu? Kata dia, karena Allah belum minta, dia pengen Allah langsung. Jadi nggak mau utusannya malakul maut. Dulu kata dia, Sayyidina Jibril alaihissalam datang kepadaku. Nggak kuhiraukan dia waktu aku mau dilempar masuk ke dalam api itu, nggak kuhiraukan. Aku hanya ingat kepada Allah saja. Waktu itu lagi susah, dimasukkan ke api yang baru mati 40 sampai 50 hari, kata Imam Ibnu Katsir itu. Ditolong oleh Jibril, ditanyakan ada nggak hajatmu yang ingin aku penuhi, kata dia enggak, karena ingatnya Allah saja. Nah, sama seperti sekarang ini, kata dia. Kalau dulu saja, kira-kira kalau kita tafsirkan, dulu saja waktu susah nggak mau nggak peduli, dianggap nggak ada, apalagi sekarang, kata dia, nggak sedang susah tiba-tiba dipinta nyawanya, kau kuanggap nggak ada, sama seperti aku nggak menganggap ada Jibril alaihissalam. Tapi kalau misalnya Allah bilang sekarang saatnya, maka nyawaku sudah tidak lebih berharga daripada satu biji gandum saja, kata dia gitu. Nah, itu Ibrahim alaihissalam, ketawakalannya sudah sangat tinggi sekali. Alaika tawakkalna, kepadamu kami bertawakal wahai Rabb kami, wa ilaika anabna, dan kepadamulah kami kembali bertaubat. Jadi aubah itu sama seperti kata taba, cuman levelnya beda. Kalau taba itu kembali bertobat,
itu orang awam. Kalau awab itu para kekasih Allah. Awab para kekasih-kekasih Allah, para nabi. Aubah, nah itu para kekasih nabi. Jadi kita awab wa ilaika anabna, berarti level taubatnya itu kembali bukan dengan dosa, karena nabi nggak berdosa. Para orang arifin, orang-orang wasilin itu memang mereka tidak maksum, tidak terjaga dari maksiat, tetapi mereka mahfuz. Mahfuz itu terjaga dari mengekali maksiat. Maka istighfarnya itu, taubatnya itu, taubat ketika dia lalai dalam mengingat Allah. Misalnya setiap saat mereka ingat Allah, hatinya itu ingat sendiri. Karena mereka melatih diri sehingga akhirnya Allah mengingat dia, fadhkuruni adzkurkum, ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Sehingga Allah yang menjadikan mereka itu ingat kepada Allah. Setiap saat mereka itu ingat. Nah, sebelum kita sampai ke level itu, kita harus paksa hati kita ini untuk ingat terus kepada Allah. Pada saat kita terlupa, kita beristighfar. Jadi beristighfarnya bukan karena kita ngelihat aurat orang dengan sengaja, bukan. Bukan karena kita ngambil hak orang dengan sengaja, bukan. Tetapi karena lalai. Nah, itu taubat. Terus kemudian dilakukan perubahan, yang tadinya melakukan yang tidak baik, misalnya lalai daripada mengingat Allah menjadi mengingat Allah, ganti dengan yang lebih baik. Ilaika wa ilaika anabna wa ilaikan masir, dan kepadamulah kami akan dikembalikan nanti di akhirat. Dikembalikan di akhirat ini harus kita masukkan di dalam hati kita, karena itulah yang mencegah kita daripada mengerjakan perbuatan-perbuatan yang nggak benar. Karena kita tahu di sana itu nanti akan ada pertanggungjawaban. Maka kita cegah, itulah yang mencegah kita itu dari melakukan perbuatan buruk. Makanya banyak amanah billah wal yaumil akhir, amanah billah wal yaumil akhir. Kenapa? Karena yaumil akhir inilah yang ada pertanggungjawaban itu. Maka pas dia katakan wa ilaikan nasir, kepadamu lah kami dikembalikan, ada konsekuensinya. Yang kita lakukan itu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pukul, di mana kita berjalan, itu semua ada konsekuensinya. Wa ilaikal masir. Nah, terus kemudian dipersingkat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, jangan kau jadikan kami ini fitnah bagi orang-orang yang kafir. Maksudnya apa? Kata ulama, yang dimaksud di sini adalah doa Sayyidina Ibrahim alaihissalam ini, maksudnya adalah, ya Allah, jangan kau jadikan kami ini kalah atas orang-orang kafir. Jangan kau jadikan orang kafir itu menang atas kami. Nanti mereka merasa mereka itu benar. Kalau mereka merasa mereka benar, semakin kekalah kekafiran mereka, semakin banyak orang mengikuti mereka, semakin banyak orang sesat. Nah, begitu. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Di dalam ayat lain, doanya Bani Israel, umat Musa alaihissalam, Sayyidina Musa alaihissalam, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina zalamu. Jangan kau jadikan kami ini kalah, fitnah, yang menang orang-orang zalim. Nah, di sini orang-orang kafir, jangan ya Allah. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana. Ampuni kami wahai Tuhan-Tuhan kami. Wahai Tuhan kami, ampuni kami wahai Tuhan kami. Innaka antal azizul hakim. Nah, ini adalah bertawasul lagi dengan asmaul husna, sifat Allah, asma al-aziz, al-hakim. Kita kemarin sudah bahas ya. Al-aziz itu dia yang tidak tergantikan, yang semua butuh kepadanya, yang hakikatnya tidak dicapai. Kalau air, semua orang butuh, semuanya butuh air, nggak bisa digantikan, air itu harus ada. Tapi hakikatnya bisa dicapai, kalau Allah nggak bisa dicapai. Nah, maka kata ulama, orang yang memiliki al-aziz, sifat seperti itu, maka dia bisa berbuat sekendak-kendaknya saja, karena dia itu dibutuhkan, karena dia nggak tergantikan dan hakikatnya nggak dicapai. Tetapi Allah selalu menyandingkannya itu dengan al-hakim, misalnya dengan al-alim, dengan ar-rahim, sifat-sifat yang jamal, sifat-sifat yang indah, sehingga kita menasbih, kita mensucikan Allah, bertasbih kita subhanaka Allahumma, daripada sifat-sifat yang tidak pantas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia digabungkan dengan al-hakim. Al-hakim itu apa? Dia yang meletakkan sesuatu itu dengan kadarnya,
Dia meletakkan sesuatu itu yang sesuai, dengan kadar yang sesuai, di tempat yang sesuai, pada waktu yang sesuai. Itu adalah hakim, bijaksana. Jadi diletakkan sesuatu dengan kadar, diletakkan sesuatu yang sesuai dengan kadar tertentu yang sesuai, di tempat yang sesuai, dan juga pada waktu yang sesuai. Nah, maka boleh jadi pada saat ini kita belum sesuai untuk dilunasi utangnya, maka belum sama Allah. Karena ada yang harus kita pelajari dulu, ada hikmah-hikmah yang harus kita pelajari dulu. Boleh jadi kita sekarang masih makom kasab, masih harus berusaha, belum makom tadrij, nggak ngapa-ngapain, dapat uang banyak, dapat rezeki banyak. Boleh jadi itu belum kita dapatkan karena Allah pengen sesuatu dulu. Nah, selama sesuatu itu belum kita fahami, belum kita selesaikan, maka remedial terus. Nah, kalau misalnya kita mau segera naik pangkat, pahami segera, lulusi segera. Nah, mungkin ini dulu yang dapat kita sampaikan. Kita bahas ya, hampir sejam, 50 menit kurang lebih, 50 menit kurang ya. Sebelum kita tutup, ada yang mau didiskusikan perihal doa Nabi Ibrahim ini? Ya, Pak Janda. Boleh di luar tema, Pak? Oh ya. Apakah ilmu ma'rifat dengan ilmu tasawuf ada hubungannya? Ya, jadi tasawuf itu salah satu endingnya adalah ma'rifat kepada Allah. Jadi kalau kita bersyariat saja, jadi maksudnya syariat itu yang tampak saja, maka ada sebuah istilah itu yang dibuat oleh ulama itu, man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tafassaqa. Sesiapa yang belajar fikih saja tapi dia tidak belajar tasawuf, maka dia sudah fasik. Fasik itu apa? Al-fisqu al-khuruju, dia keluar daripada kebenaran. Maksudnya begini contohnya ya, sering aneh sampaikan ini. Misal ada orang yang punya emas 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Nah, ini orang yang belajar fikih terus nih. Dia punya emas 85 gram, sudah sampai nisabnya, tapi belum haul, belum 1 tahun. Maka dia tahu karena dia belajar fikih, oh, saya belum kena nih wajib nih zakat nih 85 gram, karena saya belum haul. Kan haulnya itu 1 tahun dalam tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Dicek sama dia punya Ramadan misalnya. Sebelum Ramadan itu 2 bulan sebelum Ramadan atau 1 bulan sebelum Ramadan, kan belum sampai haul, dijual sama dia emasnya itu. Dijual sama dia misalnya 10 gram dijual. Jadi 75 gram. Nah, kata dia, saya nggak berhak, saya nggak wajib bayar zakat. Kenapa? Karena emasnya sudah berkurang, nggak lagi 85 gram. Tujuannya apa? Supaya dia nggak bayar zakat. Nah, itulah kata ulama, man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tafassaqa. Sesiapa yang belajar fikih saja tapi dia tidak belajar tasawuf, maka dia sudah fasik. Orang itu fasik, ngakal-ngakalin hukum Allah. Nah, ini aneh sering juga sampaikan kisahnya orang yang tinggal di pinggiran pantai. Orang tinggal di pinggiran pantai. Waktu itu Bani Israel, Yahudi. Disebutnya juga Islam kata Allah, karena mereka berislam dulu itu. Tapi ada di antara orang-orang yang itu sudah fasik. Kenapa? Mereka nggak boleh ngapa-ngapain di hari Sabtu itu. Nggak boleh ngambil ikan, diuji sama Allah. Nggak boleh ngambil ikan, nggak boleh. Mancing nggak boleh. Nah, kalau sekarang boleh, nggak apa-apa hari Sabtu. Yang suka mancing. Diuji oleh Allah. Ketika hari Sabtu, ta'tihim hitanuhum yauma sabtim syurra'a, tatkala datang kepada mereka itu di hari Sabtu mereka itu, ikan itu datang dengan banyak sekali bergelombol mengapung-apung. Wa yauma la yasbituna la ta'tim. Yauma la yasbitun, bukan di hari Sabtu. Enggak datang ikan-ikan itu. Nah, lihat tadi, dia cuma belajar fikih aja, enggak belajar tasawuf. Akhirnya apa? Dia ngakalin. Digali sama dia lubang itu. Digali lubang, terus kemudian tujuannya untuk apa? Supaya ikan itu terjebak di dalam lubang itu. Dia menggalinya bukan di hari Sabtu, sebelum hari Sabtu digali sama mereka itu.
Dan mereka ngambil ikan itu dalam riwayat itu banyak kita temukan, misalnya di tafsir Ibnu Katsir dan tafsir lain-lain itu di sana disebutkan ngambilnya itu bukan di hari Sabtu juga, hari setelah Sabtu. Ada nggak secara fikih yang dilanggar oleh orang itu? Secara fikih, kan dia nggak boleh hari Sabtu itu dia nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh ngambil ikan, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak ada kan? Dia bikin lobang itu sebelum hari Sabtu, ngambil ikannya setelah hari Sabtu, nggak ada yang dilanggar secara fikih, nggak ada yang dilanggar. Tapi secara tasawuf dilanggar oleh orang itu, dia ngakal-ngakalin hukum Allah. Nah itulah kata Allah, endingnya itu orang-orang itu qulna lahum kunu qiradatan khasiin, jadilah kera yang hina dina. Falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Nah begitu Pak Iwan. Tapi man tasawwafa wa lam tafaqqaha faqad tazandaqa. Barang siapa yang bertasawuf, belajar tasawuf saja tapi enggak belajar fikih, maka dia sudah kafir zindik. Faqad tazandaqa, karena dia sudah kafir zindik. Apa contohnya? Sering Anda sampaikan juga. Misal dalam tasawuf itu seluruh yang ada di dunia ini milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya punya Allah semua. Ini punya Allah, semuanya punya Allah semua. Kenceleng punya Allah. Dia bilang kenceleng ini punya Allah, katanya. Diambil sama dia, sudah kafir zindik orang itu. Lihat handphone, no, handphone ini punya Allah, katanya. Diambil sama dia gitu. Nah, itu kafir zindik. Jadi dia belajar tasawuf saja, nggak belajar fikih. Padahal dalam ilmu fikih itu kan Allah menitipkan kepemilikan itu. Gitu Pak Janda. Jadi ada hubungannya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup? Ibu apa? Yang juga menanyain yang soal tadi yang yang melihat budaya kemudian ditarik dari mana? Ya. Itu kan hakikatnya Allah yang berbuat. Hakikatnya ya. Bagaimana menempatkan diri kita bahwasanya apa yang terjadi dalam diri kita itu dan menguatkan hati bahwa apa yang terjadi dalam diri kita itu hakikatnya Allah yang berbuat. Sedangkan kan biasanya kalau maksud sama dia itu timbulnya dua Iya. negatif. Nah. Yang pertama, Oh, beranak ini. yang kedua, Iya. kan tentang musibah. Jadi Allah dalam menurunkan musibah atau azab pada satu kaum, apabila di kaum itu masih ada orang yang soleh, yang berbuat kebaikan. Nah, yang mau kita tanyain, ketika ada satu musibah yang terjadi, tapi di situ masih ada orang yang soleh, kenapa itu bisa terjadi? Terus yang ketiga, Waduh, ini udah pada mau pulang ini. dan yang ketiga, kan di kampus pernah dengar 20 presentasi kemarin, Ya. bahwasanya orang yang soleh itu tidak bisa menepis atau mencegah terjadinya Mudarat. Ya. sedangkan orang yang tulis bisa mencegahnya. Nah itu gimana kita ini? Ya, jadi yang pertama, setiap kejadian itu sudut pandang kita ada dua. Pandangan mata hakikat. Jadi yang tadi itu ya, ditarik itu tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Jadi pandangan mata hakikat kita mengatakan yang melakukan itu hakikatnya adalah Allah. Tapi pandangan mata syariat kita itu adalah manusia itu. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat pencuri, kita memandangnya dengan pandangan syariat. Tapi nggak usah disebutkan. Kalau kita sebutkan itu disebutnya istihza. Istihza itu kita memperolok. Wah, Allah ini yang mencuri. Nah, itu memperolok, itu hati-hati itu. Ya, jadi nggak usah disebutkan. Misal ada orang yang menggibah, lah kita masa mau menyebutkan dalam pandangan hakikatnya dalam hati saja. Kalau di mulut itu pandangan syariat. Bagaimana memantapkan itu? Kita ucapkan la ilaha illallah. Tapi dalam pikiran kita la fa'il illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tidak yang berbuat hakikatnya kecuali Allah. Itu yang kita mantapkan itu. Setiap kita baca la ilaha illallah, ucapkan itu, maka orang itu berada di tauhid af'al atau nurul Islam. Di nurul Islam itu, cahaya Islam itu masuk ke dalam diri seseorang, cirinya dia nggak ada sakit hati lagi kepada siapa aja, nggak ada sakit hati. Karena sudah melihat hakikatnya Allah ini. Hatinya kan, nah itu nurul Islam. Maka itu dulu. Kalau misalnya masih ada sakit-sakit hati, nah berarti belum nurul Islam itu belum mantap di dalam dadanya itu. Caranya ucapkan la ilaha illallah, tapi dalam pikiran kita la fa'il illallah. Terus yang kedua tadi apa tadi tuh? Yang
Oh, ada di Al-Qur'an itu, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah, musibah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja. Orang-orang soleh pun kena. Ada banyak kisah yang begitu. Misal ketika waktu itu kan ada yang mau nyerang. Kata Rasul, semuanya akhirnya ditenggelamkan oleh Allah, yang awal sampai yang akhir. Terus ditanya oleh sahabat, ya Rasul, itu kan nggak semuanya orang niatnya jahat. Iya, kata Allah, nanti dibangkitkan berdasarkan niatnya. Kalau niatnya nggak jahat, nanti dibangkitkan juga baik. Jadi yang zalim, yang nggak zalim pun kena semua. Makanya kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka itu ciri-ciri orang Bani Israil yang dihukum oleh Allah itu, mereka itu enggak la yatanahawna 'an munkar. Mereka enggak saling larang terhadap perbuatan-perbuatan yang diingkari oleh syariat, diingkari oleh akal sehat, diingkari oleh budaya yang benar. Nah, begitu. Jadi enggak semua. Tapi memang ada, Allah enggak hukum orang-orang itu. Di beberapa ayat misalnya yang tadi itu diselamatkan dulu orang-orang yang solehnya itu, dijauhkan dulu. Misalnya Nabi Lut dijauhkan dulu, habis itu dihantam. Yang orang-orang yang di pinggir pantai juga begitu. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Tatkala mereka sudah lupa, sudah dinasihatin lupa terus, kami selamatkan orang-orang yang melarang kepada keburukan itu, diselamatkan oleh Allah. Lalu kemudian yang itu dihukum. Nah, begitu pun. Jadi ada memang nggak jatuh, ada beberapa riwayat memang nggak jatuh hukuman Allah itu, misalnya nggak dikuasai oleh setan kalau misalnya masih ada yang sholat berjamaah misalnya begitu. Jadi ada memang beberapa kondisi khusus gitu. Tapi nggak semua. Ada banyak kisah-kisah semuanya kena, yang nggak zalim pun kena. Ah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik afdhalus salawatika ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أولي الألباب يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اجعلنا من الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Subhanaka, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.